Pak Samuel berpesan kepada dua terdakwa hari ini, Ricky Rizal dan Kuat Maruf, jangan sampai terbawa arus, kalau tidak kalian yang akan terbawa arus. Apa yang ingin Pak Samuel sampaikan dari itu, Pak? Ya, terkait dengan nasihat saya tadi kepada Kuat Maruf dengan si Ricky Rizal, di terakhir saya bicara dengan mereka berdua, memang saya utarakan tadi untuk berdua orang yang terdakwa ini, kalian jangan terbawa arus, akhirnya nanti kalian dimakan arus. Arus di sini maksudnya apa, Pak? Artinya di situ sejak saya ikuti ini peristiwa ini penuh dengan skenario yang disusun satu orang sutradara. Kalau mereka mengikuti skenario ini, akhirnya mereka jadi satu korban. Sedangkan mereka itu kan punya anak istri. Mereka mengikuti skenario yang korban ikut juga anak istrinya. Itu tujuan saya tadi. Disusun oleh sutradara. Sutradaranya Sambo. Mungkin bisa kita menilai entah siapa itu sutradaranya. Dan kalau mereka terus mengikuti skenario itu, keluarga mereka lah yang akan jadi korban. Iya, benar. Itu pesan Pak Samuel kepada mereka ya. Jadi kalau menurut Pak Samuel, mereka ini sampai sekarang masih berstrategi karena mengikuti skenario tadi, takut dengan Sambo atau karena apa, Pak? Di awalnya memang orang itu mengikuti skenario Sambo ini, antara takut dengan Sambo, mungkin ada pula iming-iming yang diimingkan oleh Sambo. Makanya orang itu mengikuti skenario yang disusun mereka. Baik, mudah-mudahan nasihat Pak Samuel tadi bisa mengetuk hati mereka ya, supaya betul-betul bisa berkata sejujur-jujurnya. Pemirsa, saya ingin memutarkan ada satu pernyataan atau pertanyaan dari kuasa hukumnya Sambo dengan Putri yang mengundang riuh suasana sidang kemarin. Kita simak bersama. Selama Bapak berumah tangga dengan Ibu Joshua, memang Bapak tinggalnya di Padang Sidempuan atau bersama-sama? Oke, Pak Samuel dan Ibu Rosti sepertinya terheran-heran mendengarkan pertanyaan ini. Pak Samuel dulu, kenapa Pak? Ya, saya merasa heran. Armar Hanis ini seolah-olah tidak ada materi lagi yang mau dipertanyakannya sama saya. Dari awal memang sudah saya nilai dia. Tidak tahu lagi dari segi mana dia mau bertanya sama saya. Pertanyaan dia itu sangat tidak logis. Sedangkan saya udah jelas tinggal di Sungai Bahar Jambi. Di Jambi ini saya sudah 30 tahun lebih di Jambi. Jadi dia bertanya, saya tinggal di Padang Sidempuan, istri saya tinggal di Jambi. Jadi otomatis pertanyaan itu saya rasa lucu. Jadi ya dia lucu bertanya, saya jawab lucu. Saya tahu pertanyaan dia itu untuk menjebak saya agar menjadi emosi. Tapi itu saya tahu. Dari mimik wajahnya, matanya aja saya tahu dia untuk memancing saya menjadi emosi menjawab dia, jadi bahan dia untuk mengadu argumen dengan saya. Akhirnya saya jawab dengan lucu juga. Kalau memang saya dengan istri saya tidak satu rumah, apa mungkin saya punya anak sampai 4, bilang gitu. Oke, ada yang menarik karena waktu Pak Samuel lagi menjawab, Bu Rosti ini kayaknya gregetan ingin mengambil mikrofon. Saya ingin tanya kepada Bu Rosti kali ini, Ibu kenapa gregetan pengen ikut menjawab juga sambil mau mengambil mikrofon? Gimana ya, ada gregetan. Seorang PH, ini aku dalam duka berat sebenarnya, sangat berat. Tapi dengan pertanyaan seorang PH yang sudah sekolah tinggi, pertanyaannya kok lucu, aneh. Dia itu kan privasi rumah tangga. Dia penyidik untuk anakku yang mana, kan 4 anakku. Jadi yang mau ditanyakan satu rumah ini berarti anakku ini dari mana 4-4-nya. Itu satu keheranan bagi saya. Itu layaknya ditanyakan kepada si Sambo dan si Putri karena mereka punya banyak rumah. Kami aja rumah masih rumah sekolah.
Karena saya memperjuangkan anakku, agar anakku menjadi anak yang baik dan mempunyai harapan. Namun mereka sudah memutus, mengakhiri nyawa anakku sangat sadis dan sangat biadab. Jadi PH-nya ini juga benar-benar perlu dikasih didikan ini. Dia itu termasuk privasi rumah tangga loh. Kenapa ke kami diarahkan pertanyaan itu yang saya buat gregetan. Bapaknya kok mau ngeladenin pertanyaan yang tidak layak. Itu pertanyaan anak TK aja nggak laku. Pak Samuel Buat merasa kami. juga seperti itu pertanyaan anak TK? Nggak Ya, layak. saya memang merasa aneh dia punya pertanyaan yang seperti saya utarakan pertama sekali tadi. Dia itu dua hal menurut penilaian saya. Dia memancing saya biar emosi, dan dia pertanyaan itu seharusnya kayak dibilang seperti yang diutarakan istri saya tadi, itu seharusnya ke Ferdy Sambo sama si Putri. Jadi menurut keterangan ART-nya di hari yang lalu, Susi ya? si Susi, si Ferdy Sambo ini kan dua kalinya seminggu pulang ke Saguling. hari Sabtu sama Minggu. Lebih banyak di rumah Bangka. Iya, seharusnya pertanyaan itu apakah dia salah ambil materi, seharusnya sama klien dia, akhirnya ditanyakan sama saya. Jadi itu semua pendukung kita yang melihat persidangan itu jadi menyorak-nyoraki mereka. Karena dianggap tidak nyambung ya, Bang Kamarudin Tidak juga merasa nyambung. seperti itu. Apa yang berusaha dipancing dari kuasa hukum kalau mulai bertanya seperti itu? Sebenarnya begini, mereka ini tidak menguasai materi sebagai penasihat hukum. Tetapi karena sudah menerima honor, diduga dalam jumlah besar, kan tidak enak kalau tidak bertanya. Jadi yang penting bertanya Ada juga saja. yang menarik selain karena honor ya. Iya. Bang Kamarudin waktu itu di-challenge juga sama kuasa hukum dari Sambo Putri yang mengatakan relevansinya apa barang bukti yang dibawa Bang Kamarudin, baju, sandal Yosua dan lain relevansinya Semua apa? Boleh relevan. dijawab nanti Bang Kamarudin, kita harus Semua jeda terlebih dahulu relevan. pemirsa. Kami akan hadir kembali usai Headline News.